Patangarap sombala nabira, pabasti pasingkolo na ara, pabingkun na lemo-lemo. Setapado aku sapa. Bulukumba merupakan salah satu kota yang berada di Sulawesi Selatan. Kota ini memiliki berbagai potensi daerah. Salah satunya adalah warisan budaya yang terletak di salah satu kecamatannya, yaitu Bonto Bahari. Jika ke Bonto Bahari, kalian akan menemukan science system yang akan membantu dalam menunjukkan lokasi pembuatan perahu pinisi. Perahu pinisi ini memiliki ciri khas yang terletak pada 7 buah layarnya, yang menandakan 7 ayat surah Al-Fatihah, dan 2 tiang layar utamanya, yang menandakan 2 kalimat syahadat. Perahu pinisi erat kaitannya dengan sebuah legenda. Dikisahkan bahwa dahulu kala, seorang putra mahkota kerajaan bernama Saweri Gading jatuh cinta pada seorang putri. Untuk melamar putri yang bernama Wechudai, Saweri Gading berangkat ke Tiongkok. Setelah beberapa tahun kemudian, Saweri Gading dan sang istri berniat kembali ke kampung halamannya. Namun di tengah perjalanan kembali ke kampungnya, perahu mereka dihantam gelombang tinggi hingga terpecah menjadi 3 bagian, yang kemudian terdampar di 3 desa di Bulukumba. Kemudian 3 desa tersebutlah yang merakit pecahan tersebut hingga menjadi sebuah perahu, dan kini dikenal dengan pinisi. Pinisi tidak serta-merta dibuat oleh masyarakat Bonto Bahari, namun ada ritual khusus yang mereka lakukan saat proses pembuatannya, yang memiliki makna filosofisnya masing-masing. Ritual yang pertama dimulai dengan punggawa atau pemimpin, yang memilih hari baik berdasarkan penanggalan Islam, yang biasanya dilakukan pada hari ke-5 dan ke-7 pada bulan yang berjalan. Angka 5 atau napar limai dalena, yang artinya rezeki sudah di tangan. Sedangkan angka 7, natujuangi dalena, berarti selalu dapat rezeki. Setelah itu penggawa memimpin pencarian dan akan melakukan komunikasi gaib kepada penghuni pohon dengan makna filosofis, yaitu meminta izin kepada penghuni pohon agar penunggunya tidak marah dan pindah ke tempat lain. Penebangan pohon biasanya dilakukan saat menjelang tengah hari dengan harapan rezeki bertambah naik. Pohon yang ditebang diusahakan agar tidak tersangkut pada pohon lain. Dipercaya agar pelaksanaan pembuatan perahu dapat berjalan dengan lancar. Ritual kedua disebut Anatara, yaitu kegiatan punggawa memotong atau meratakan ujung lunas. Punggawa akan mengasapi pahat yang digunakan, lalu meletakkannya tegak lurus pada garis batas ujung balok lunas. Setelah itu, ujung lunas akan dipotong, yang sisa potongannya tidak boleh menyentuh tanah dan akan langsung dilemparkan ke laut dengan makna bahwa suami siap untuk berlayar mencari nafkah, juga sebagai simbol agar perahu menyatu dengan ombak di lautan. Kemudian lunas akan disambungkan. Penyambungan ini merupakan simbol pertemuan antara ibu dan bapak, yang berdasar pada kepercayaan bahwa perahu merupakan sosok kehidupan sebagai manusia, sehingga ritual ini dianggap sebagai cikal bakal terciptanya janin dalam bentuk perahu. Adapun ritual ketiga disebut Amosi, namun terlebih dahulu dilaksanakan prosesi Apasili, yang memiliki makna menolak bala. Prosesi ini berupa berzanji yang dilakukan di atas perahu. Setelah berzanji dilaksanakan dengan hikmat, barulah memasuki puncak acara, yaitu Amosi, yang artinya pemberian pusat pada pertengahan lunas perahu. Pemberian pusat ini berdasar pada kepercayaan bahwa perahu adalah anak punggawa, sehingga ritual ini merupakan simbol pemotongan pusat bayi yang baru lahir. Akhir dari rangkaian prosesi ritual ini ditandai dengan punggawa membasuhi wajahnya tepat di atas lubang posi atau pusat dengan air yang diperoleh dari semata air tertentu. Dipercaya bermakna rezeki tidak pernah kering. Ritual yang terakhir dalam pembuatan perahu pinisi ialah Anyorong Lopi atau mendorong perahu ke laut. Sebelum melakukan peluncuran perahu, akan dilaksanakan terlebih dahulu penyembelihan hewan kurban yang biasanya berwarna gelap atau hitam sebagai simbol persamaan dan kesederhanaan. Penyembelihan hewan ini bertujuan untuk menjauhkan hal-hal yang negatif. Setelah semua prosesi telah dilakukan, perahu pun diluncurkan ke laut. Ritual ini dimulai dengan seseorang yang akan memberi aba-aba sebagai komando awal, yang kemudian akan dibalas oleh hadirin. Pada Kamis 7 Desember 2017, UNESCO menetapkan usulan Indonesia, yaitu Pinisi, seni pembuatan perahu di Sulawesi Selatan, atau Pinisi Art of Boat Building in South Sulawesi, sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage.